Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue. Kali ini gue mau presentasiin materi-materi tentang mikroprosesor ya. Itu aja sih. Kita mulai. Apa sih mikroprosesor? Mikroprosesor dapat disebut juga sebagai CPU atau Central Processing Unit. Mikroprosesor adalah mesin kecil yang berfungsi sebagai pemproses dan pengendali utama sebuah proses yang terjadi pada rangkaian elektronik, misalnya komputer. Mikroprosesor dibuat dalam bentuk chip kecil. Terus mikroprosesor adalah sebuah piranti keras yang tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada perangkat lunak. Inilah yang membedakan mikroprosesor dengan rangkaian digital diskrit. Kemampuannya untuk diprogram dan diprogram ulang adalah suatu kelebihan di dalam sistem mikroprosesor. Kriteria mikroprosesor ada beberapa. Yang pertama itu ukuran bus data internal, jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit yang dapat ditransfer antar komponen di dalam mikroprosesor. Ukuran bus data eksternal. Jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data antara komponen adalah mikroprosesor dan komponen-komponen di luar mikroprosesor. Ukuran alamat memori. Jumlah alamat memori yang dapat dialamati oleh mikroprosesor secara langsung. Lalu ada kecepatan clock, rate atau kecepatan clock untuk menuntun kerja mikroprosesor. Terus juga ada fitur-fitur spesial, fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu seperti fasilitas pemrosesan, floating point, multimedia, dan sebagainya. Lalu ada chipset, chip yang mengontrol informasi antara komponen sistem. Lalu juga ada sistem yang terdiri dari jumlah chip di motherboard yang saling terhubung dan berfungsi untuk mengontrol lalu lintas informasi antara mikroprosesor dan komponen sistem lain yang tersambung ke motherboard. Jenis chipset menentukan jenis prosesor, memori, dan kartu video yang bisa bekerja pada motherboard yang sama. Chipset juga berfungsi untuk menentukan perangkat keras multimedia, alat penyimpanan, jaringan, dan komponen lain yang didukung oleh motherboard. Cara kerja sebuah mikroprosesor yaitu mikroprosesor diarahkan oleh suatu program dalam kode-kode. Bahasa mesin yang telah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah memori agar sebuah mikroprosesor dapat memproses program di dalam mikroprosesor minimal terdiri dari rangkaian digital, register, malah logika aritmatika, sama rangkaian sekuensial. Instruksi mikroprosesor. Sebuah hardware mikroprosesor tidak akan dapat berfungsi apabila tidak dilengkapi dengan instruksi-instruksi, karena melalui instruksi inilah komponen-komponen sebuah mikroprosesor dikendalikan. Agar mikroprosesor dapat digunakan untuk memenuhi keperluan dari kendali peralatan rumah tangga, sistem keamanan mobil dan rumah sampai pada sistem kendali di bidang militer dan bidang industri, diperlukan susunan instruksi secara sekuensial sehingga dapat berfungsi sebagai penggerak fungsi kendali. Sedangkan instruksi sistem mikroprosesor dituliskan dalam bahasa yang disebut dengan bahasa assembly, sehingga dengan memahami instruksi dan menyusun dalam urutan sekuensial akan dapat digunakan untuk dapat menerapkan instruksi pada sistem mikroprosesor perlu memahami deskripsi sesuai instruksi. Operasi untuk menunjang fungsi instruksi terkait dengan Operasi untuk menunjang fungsi instruksi terkait dengan sistem hardware mikroprosesor. Lalu instruksi mengisi dan menukar. Instruksi mengisi dan menukar isi dari register dan atau memori dibutuhkan pengalamatan yang diikuti sertakan ke dalam setiap instruksi. Alamat tersebut digunakan untuk menunjukkan sumber data dan tujuan data yang diinginkan. Instruksi transfer block. Instruksi transfer block yang sangat baik untuk memindahkan sejumlah data. Instruksi beroperasi dengan 3 register yaitu HL, penunjuk lokasi sumber, DE, penunjuk lokasi tujuan, dan BC adalah head counter. Instruksi aritmatika dan logika itu ada ALUT, singkatan dari Arithmetic Logika Unit, adalah bagian mikroprosesor yang berfungsi melakukan operasi
operasi hitungan aritmatik dan logika. Operasi aritmatika meliputi operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan operasi logika dan dapat dilakukan oleh ALU meliputi logika AND dan OR. Fitur utama dari instruksi putar dan geser pada mikroprosesor Z80 adalah untuk memutar atau menggeser data dalam akumulator atau data yang berada dalam setiap register general purpose atau lokasi memori. Lalu ada instruksi manipulasi bit, kemampuan untuk set, reset, dan menguji bit individu dalam register atau memori lokasi yang dibutuhkan di hampir setiap program. Manipulasi bit memungkinkan untuk mengubah isi bit dalam register flag, yaitu dengan tujuan fasilitas perangkat lunak untuk pemanggilan rutin tertentu, indikasi kontrol kondisi eksternal, atau data dikemas ke lokasi memori, membuat pemanfaatan memori yang lebih efisien. Lalu ada instruksi jump, call, and return. Instruksi ini berfungsi untuk melayani permintaan program untuk melakukan lompat dari suatu alamat ke alamat tertentu. Panggilan untuk sebuah rutin dan kembali ke program utama saat rutin yang dipanggil telah selesai tugasnya. Lalu ada instruksi input dan output. Mikroprosesor Z80 memiliki serangkaian instruksi input dan output. Pengamatan dari pengamatan input atau output dapat berupa absolut atau langsung menggunakan register C. Lalu ada instruksi kelompok kontrol CPU. Beberapa tujuan secara umum instruksi kontrol CPU meliputi instruksi NOP, merupakan instruksi yang tidak melakukan apa-apa, instruksi halt, menghentikan CPU sementara. Lalu ada DI dan GI adalah operasi interupsi yang digunakan untuk menguji atau mengaktifkan interupsi. Ini lanjutannya ada CPU yang berfungsi sebagai pengontrolan operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Lalu ada memori utama berfungsi sebagai penyimpanan data. Terus ada I/O itu input output, berfungsi untuk menggunakan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Arsitektur komputer secara umum menurut von Neumann terdiri atas beberapa komponen, yakni mikroprosesor sebagai pusatnya, lalu ada memori, port input output, serta bus. Mikroprosesor atau CPU adalah otak yang merupakan pengendali utama semua operasi dalam sistem komputer. Mikroprosesor mengambil instruksi biner dari memori, menerjemahkannya menjadi serangkaian aksi dan menjalankannya. Memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan instruksi biner yang akan dijalankan oleh mikroprosesor serta data yang digunakan untuk bekerja. Port input output adalah komponen yang menghubungkan mikroprosesor dengan perangkat lunak seperti hard disk, printer, keyboard, monitor, dan lain-lain. Bus adalah kumpulan jalur yang menghubungkan ketiga komponen di atas. Ada bus alamat, ada bus data, sama bus kontrol. Mikroprosesor adalah chip IC yang di dalamnya terkandung rangkaian ALU (Arithmetic Logic Unit), rangkaian CPU (Control Unit), dan register. Mikroprosesor juga disebut dengan CPU (Central Processing Unit). Seperti ini ya. Terus CPU berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Lalu ada ALU, itu berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengelolaan data komputer. Terus juga ada register, berfungsi untuk menyimpan internal bagi CPU. Lalu CPU interconnection berfungsi untuk menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Tugas utama mikroprosesor pada sistem komputer yang pertama itu melakukan transfer data antara mikroprosesor dengan sistem memori atau I/O. Ada operasi aritmatika dan logika sederhana. Terus juga ada mengatur aliran program melalui pengambilan keputusan sederhana.
Lalu microcontroller adalah interkoneksi adalah antara mikroprosesor CPU dengan memori utama atau main memori dan antarmuka input output yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Lalu chip di dalamnya terkandung sistem interkoneksi antara mikroprosesor, RAM, ROM, I/O interface, dan beberapa peripheral. Microcontroller juga disebut juga on-chip peripheral. Soal kepencet enter. Lalu pemrogramannya, konsep pemrograman kayak loop, suatu pengulangan instruksi atau segmen atau rangkaian instruksi tertentu ada label suatu kata atau kode yang menyatakan atau mewakili suatu alamat. Lalu ada komentar suatu kata atau kalimat yang digunakan sebagai penjelasan dari program, tidak diproses oleh assembler, compiler. Terus ada flowchart, representasi grafis dari algoritma yang dinyatakan dalam blok fungsional dan garis yang menunjukkan progres di program. Progres dari program. AVR dan bahasa C. AVR dikembangkan secara khusus untuk dapat diprogram menggunakan bahasa assembly dan bahasa C. Bahasa C adalah suatu general purpose programming language yang dapat digunakan dengan mikroprosesor atau microcontroller apapun sepanjang terdapat compilernya. Bahasa C menampilkan secara lebih mudah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh microcontroller dengan teks yang bisa dibaca dengan mudah dan logis. Secara menguasai bahasa C, secara umum kita dapat berpindah dari satu microcontroller ke yang lain dengan lebih mudah, mampu menyusun program yang mudah dipahami dan dikembangkan dengan lebih cepat. Ya, itu aja dari gua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.